Nah guys, bertemu lagi kita di video curhat filsafat yang ketiga. Nah guys, bertemu lagi kita di video curhat filsafat yang ketiga bersama saya Angela Lucia dengan NIM 220466025 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Jadi di video kali ini, apa sih yang ingin kita bicarakan atau apa sih yang ingin kita bahas? Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, yaitu video curhat filsafat part yang pertama dan kedua, di mana part yang ketiga ini akan menjadi part akan jawaban dari segala persoalan kita, seperti dalam judul, yaitu kenapa selalu manusia tidak pernah merasa puas ditambah dengan cemburuan, dan masalah dalam hidup, apakah itu wajar? Jadi kita mulai dengan soalan yang pertama. Kenapa selalu kita manusia tidak pernah merasa puas ditambah dengan cemburuan? Sebelum itu kita harus memahami dulu, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya sikap atau pemikiran seperti ini? Dimana yang pertama itu, kita manusia tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan. Yang kedua, kita tuh selalu melirik keberuntungan orang lain, tapi kita tidak sadar kita tuh sudah ada, kita tuh sudah disediakan apa yang seharusnya kita dapatkan. Yang ketiga, kita tuh adanya sifat iri. Nah, itu ialah salah satu juga iri atau dengki yang menjelekkan lagi suasana pemikiran kita. Yang keempat itu kita selalu ada rasa persaingan, seperti dia mendapatkan buku yang lebih bagus dan kita pun rasa bukunya lebih mahal, maka saya pun harus lagi ada buku yang lebih bagus dan lebih mahal daripada dia. Yang kelima itu pengaruh lingkungan. Jadi maksud saya dari pengaruh lingkungan ini, kita tinggal dalam kawasan masyarakat juga yang dimana mayoritas orang itu lebih menjunjung tinggi harta. Dari situ kita pun ikut pemikiran seperti itu. Kita tuh harus tahu juga di mana manusia itu selain manusia yang objektif, kita juga sebagai manusia yang memiliki sifat yang subjektif. Di mana yang dimaksudkan sifat subjektif ini, selain berpikir secara relatif, kita juga akan berpikir dan memiliki pemikiran yang penuh dengan emosional. Mau itu hal yang kita dapatkan, hal yang kita lakukan, itu akan dilakukan juga dengan emosional. Sebenarnya kenapa kita selalu nggak pernah puas dan selalu cemburuan? Secara logik, sikap seperti ini memang semula jadinya memang ada dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Tetapi ini terletak lagi daripada pemikiran kita atau cara kita mengontrol. Iya, memang dalam diri saya juga ada terdapat pemikiran atau sifat cemburuan gitu. Tapi ya tergantung saya gitu. Jika saya rasa itu halnya sederhana, ya mungkin kita cemburuannya biasa aja sih, tidak yang berlebihan gitu. Itu sih cara kita mengaplikasikan. Dan di soalan yang kedua, apakah masalah dalam hidup itu wajar? Nah, dalam hal ini kita harus pertama berpikir terlebih dahulu apa pemahaman dari masalah itu dan apa sebab akibat atau apa yang mengakibatkan masalah itu datang. Lalu seperti ini, kita mikir di mana jika kita tidak memiliki masalah dalam kehidupan ini,
bagaimana di kemudiannya kita bisa membangun atau membuat perkembangan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, di mana kita itu belum bisa membaca. Nah, kita pertama itu kita rasa ya itu memang suatu permasalahan, tapi karena kita rasa itu permasalahan, kita mempelajari dan terus mempelajari dan akhirnya kita bisa membaca. Begitu juga dengan berjalan, kita dulu tidak bisa berjalan. Tapi karena itu ialah masalah dan kita harus mengatasi masalah tersebut. Dan lama-kelamaan kita melakukan latihan dan terus latihan dan bisa berjalan sampai saat ini. Pada soalan ini, masalah dalam hidup, apakah itu wajar? Menurut saya iya, itu wajar. Mau itu kita pikir secara logik maupun secara teologi yang seperti saya katakan pada video sebelumnya ialah pemikiran secara agamis atau agama, itu wajar kita sebagai manusia. Karena tetapi itu dilihat juga dari bagaimana cara kita memahami masalah tersebut, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana cara kita mengaplikasikan masalah yang kita dapatkan. Jadi ada orang katanya setiap orang itu pasti memiliki masalah. Tetapi kok ada yang saya melihat orang itu hidupnya aman-aman aja. Nah itu sebenarnya dari kita. Jadi dalam masalah seperti ini ada orang bertanya, katanya setiap orang itu pasti memiliki dan mendapatkan masalah. Tapi kok ada orang yang hidupnya aman-aman aja ya gitu. Nah sebenarnya orang yang kalian lihat itu aman-aman aja, itu dia memiliki masalah. Tetapi dia tidak menganggap hal itu suatu permasalahan. Jadi sebagai contoh, sebenarnya orang itu sakit. Kita merasa itu masalah sih, dia sakit. Tetapi dalam pemikirannya iya itu masalah, tapi itu bukan permasalahan, suatu permasalahan. Karena berpikir secara logik, setiap orang itu pasti akan mendapatkan sakit, akan mendapatkan sakit seperti demam, mau itu sakit berat ataupun sakit ringan, itu wajar. Jadi karena itulah kita itu harus setiap cara orang berpikir terhadap masalah itu tidak sama. Kita harus memahami dulu masalah tersebut baru kita bisa. Jadi adakah kamu yakin masalah itu ialah 99% masalah? Dalam hal ini saya dapat memahaminya dari seorang speaker atau seorang pembicara yang bernama Chandra Putra Negara. Jadi di sini dia ada mengatakan bahwa jika seseorang memiliki masalah dan dia menganggap itu masalah, maka itu adalah masalah. Tetapi jika seseorang memiliki masalah tapi dia tidak menganggap itu suatu permasalahan, maka itu bukan masalah. Jadi kita dalam perkataan itu pun kita dapat membedakan dari masalah ke permasalahan. Jika kita ada masalah dan kita menganggap itu permasalahan, jadi itu secara otomatis kita akan berpikir, wah, saya ada masalah dalam hidup saya. Jadi dari video kali ini itu ialah jawaban dari soalan-soalan dimana kenapa kita manusia sering merasa tidak puas atau ditambah dengan cemburuan, dan juga masalah dalam hidup apakah itu wajar. Itu ialah jawaban yang sudah saya berikan, dan harap dari hasil pembahasan di video part 3 curhat filsafat part 3 ini bisa lebih membuka pemikiran para penonton dan juga teman-teman. Dan jika mungkin ada teman-teman yang masih kurang mengerti, bisa juga ditanyakan dalam kolom komentar.
Baiklah, terima kasih karena telah menonton video ini dari part 1 hingga part 3. Sampai jumpa lagi. Dadah.